Selamat malam pemirsa, di tengah debat capres hiruk pikuknya yang masih begitu terasa karena pasca debat ada sindiran yang dilontarkan antar calon presiden. Tetapi yang menjadi sorotan sekarang muncul wacana akankah Anies dan juga Ganjar ini berkongsi dan menjadi ancaman untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kabarnya ini makin menguat, 1 dan 3 makin kompak kalau terjadi putaran kedua. Itu dia, jika putaran kedua kemudian terjadi, Andro. Tapi pertanyaannya, kemudian memang ambisi untuk menjaga satu putaran ini betul-betul dilakukan atau tidak, dan kemungkinan kedepannya seperti apa? Kita coba akan bahas satu persatu di meja catatan demokrasi. Kami pun juga akan melibatkan mahasiswa dari sejumlah universitas. Hadir juga di sini ada mahasiswa dari Universitas Mustopo Beragama dan juga mahasiswa dari Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya Jakarta. Langsung biasa saja ya teman-teman mahasiswa, langsung saja nanti mahasiswa kalau ada durasi kami kasih ruang buat teman-teman nanya langsung ke narasumber. Oke? Sudah punya pilihan belum buat Pilpres? Udah kurang dari 30 hari ini, masih belum punya pilihan? Banyak yang ngangguk, tapi disimpan dulu ya. Langsung aja kalau gitu kita bahas satu persatu narasumber kami. Kami perkenalkan ada Bang Deddy Sitorus, Jubir TKN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang. Assalamualaikum, selamat malam, Gaspol. Waduh, selamat hadir kembali di catatan demokrasi Bang Deddy. Dan juga sudah ada Bang Eko Kuntadi, pembina Ganjarian Spartan. Assalamualaikum, selamat malam. Top Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mas Eko boleh sambil berdiri, Mas. Jaketnya agak beda tulisan belakangnya soalnya. Oh, ini. Nah, itu dia. Jaketnya. Kalau ini juga hadir sudah ada Mas Habibur Rahman, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam, Assalamualaikum. Tepatnya Wakil Ketua TKN datang jauh dari Jakarta Timur. Jauh ya kayaknya ya. Kurang dari 10 ya. kilo itu kayaknya Bang. Tapi penampilan agak beda ya. Abang meriang atau sehat ini Bang? Sehat Bang. Biar kayak Wapres kayak Gibran, pakai hoodie begini nih. Wah mantap. Kemudian kami juga menghadirkan ada Mas Hasan Nasbi, Jubir TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Bang. Ada juga Jubir Timnas Anies Muhaimin, Mas Mustafa Narawardaya. Assalamualaikum, salam perubahan. Dan juga sepertinya kompak mengenakan pin yang sama dengan Mas Mustafa Nara, ada Mas Teguh Juwarno, Jubir Timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andro, Maria, terima kasih untuk mengundang kami. Terima kasih banyak. Langsung dari Tegal Brebes. Ini jauh ini. Yang satu dapilnya Jaktim. Sekalian aja ini, sekalian. Apa Kalimantan Utara itu? Kalimantan Utara. Iya. Kita absen satu persatu nanti ya. Baru mendarat dari Tarakan langsung ditelepon TV One. Dan ini karena Maria lagi hamil kita nggak boleh ribut-ribut kayak gini. Nanti kepikiran ya soalnya. Siapa tahu minggu depan datang ke sini mereka bawa APK ya, alat peraga kampanye sekalian ya. Saya mau langsung ke Mas Mustafa Narawardaya, Mas Nahra. Menurut Anda satu putaran itu mungkin tidak terwujud, mungkin tidak terrealisasi? Pertama hari ini Temis Law, harga sebuah kelompok pengacara-pengacara yang hebat merilis atas dasar konstitusi termasuk Undang-Undang 45, termasuk logika politik, tidak mungkin satu putaran. Meskipun Kodari tiap hari teriak-teriak di media akan mempengaruhi masyarakat dengan berbagai alasan, katakanlah kalau satu putaran itu lebih irit biaya karena ada uang 17 triliun yang bisa dialihkan ke masyarakat daripada dipakai untuk putaran kedua. Ini kata Kodari nih. Dia kan ketua gerakan satu putaran GSP. Dulu dia ngerain 3 periode gagal. Kemudian dilanjutkan gerakan satu putaran. Nanti kalau gagal lagi ya tinggal cari tali aja Kemudian alasannya katanya untuk memperkecil potensi kerusuhan. Jadi pertimbangan keamanan. Jadi kalau satu putaran itu sangat kecil kemungkinan untuk rusuh. Nah, kira-kira gitulah. Lalu yang selanjutnya adalah efektif waktu. Tetapi alasan-alasan itu dalam analisa mereka tidak masuk akal. Karena tidak ada satupun lembaga survei, entah itu yang abal-abal maupun yang asli, nggak pernah menempatkan 50 lebih persen. Yang pertama, dalam regulasi kita, dan itu berat juga itu aturannya itu. Kalau sekarang aturannya adalah harus 20 provinsi menang, kemudian 50% menang dalam separuh ya nggak mungkin itu terjadi. Karena sekarang rata-rata milik Mas Hasan Nasbi ini kan cuma nggak pernah 50 kan.
Tapi kan 47. masih ada 28 hari lagi nih. Oh iya, makanya hari ini kalau lembaga survei nggak bisa ditebak kan, itu kan hari ini, mungkin malah 60-70 nanti ya, mungkin. Artinya mungkin Tapi berarti? mungkin turun juga mungkin, karena hukuman media massa ya, trial by press itu berlangsung untuk Prabowo. Yang lain-lain ini kan aman-aman saja kan, setelah debat kan aman-aman aja, nggak ada yang dibully kan, antara 3 dan 1 mana yang dibully? Yang bully paling 02. Tetapi media massa memberi ruang sangat luas kepada siapapun untuk membuli 02 gara-gara apa? Karena lahir diksi-diksi kotor. Setelah debat, diksi-diksi kotor itu muncul di mana-mana, bukan dipimpin oleh rakyat, tapi yang ikut debat. Nah kalau sebenarnya kan enak juga Mas Teguh ya, kata-kata itu malu juga kalau saya sampaikan, berawal dengan huruf G, berawalan dengan huruf, pokoknya nggak enak lah disebut. Itu membuat masyarakat menilai sudah negatif dari awal, padahal kayaknya bagus. Jadi diksi-diksi kotor ini sebenarnya nggak perlu keluar dari politikus apalagi senior yang sudah 3 kali mengikuti pemilu. Sekalipun ada sebab dan akibat, Mas. Diksi kotor, ada pemantiknya. Itulah sesuatu hebatnya seseorang politik yang sudah memiliki jam terbang tinggi seharusnya dia bisa terampil memanfaatkan waktu, memanfaatkan kata-kata untuk supaya oleh masyarakat dengan mudah diterima. Persoalannya adalah mereka ini mempermainkan dan menyepelekan kata-kata. Maka mereka itu sudah biasa mengatakan omon-omon. Anies itu dianggap sebagai hanya bisa omon-omon tapi nggak bisa kerja. Tapi kan bukti nyata secara fakta, masyarakat nggak bisa membantah. Ada apa? Ada JIS, kemudian ada Simpang 5, ada Jaklingko, dan seterusnya banyak sekali. Artinya karya Anies itu dianggap banyak omon-omon. Tapi sebenarnya persoalannya nggak begitu. Wong mereka lihat karya aja, mereka nggak percaya dengan karya. Karena apa? Di otaknya sudah terinstal. Hanya bisa omon-omon. Bahkan setelah debat itu, bukannya mereka belajar dari kesalahan yang awal, tetapi mereka tambah parah dengan apa? Dengan membuat seperti patron ya, seperti ini harus semua mengatakan seperti ini. Anies itu berbohong, Anies itu hanya hanya menipu, hanya memalsu data. Semua jubir seperti itu. Bahkan saya kumpulkan video-video di media sosial maupun di YouTube, itu semuanya seragam semuanya. Mulai dari Mbak Grace Natali, mulai Dhanil, mulai Mas Andre Rosiade, terus Ustadz Habibur Rahman dan seterusnya. Itu menjadi seragam semuanya. Seragamnya kalau baik nggak apa-apa, tapi itu loh, diksi yang dipilih itu oleh masyarakat dianggap itu sebagai jorok, kotor dan tidak pantas disampaikan oleh politikus senior. Meskipun surveinya kalau kita lihat 45% ke atas bahkan jauh dibandingkan 2 lawannya. Tidak apa-apa. Jadi 01 dengan 03 itu yang tidak pernah nomor 1. 1 dan 3, paslon 1 dan 3 tidak pernah menang kering di nomor 1 itu nggak pernah. Karena apa? Logika sehatnya ya. Lawang 02 itu yang mendukung, yang mengusung itu parpolnya banyak sekali dibanding 03 maupun 01. Jadi secara logika ya lembaga survei harus seperti itu hasilnya. Tidak mungkin kemudian nomor satu yang cuma diusung oleh 3 partai, kemudian didukung oleh 1 partai lagi, melebihi 02 yang partainya raksasa-raksasa. Seperti logikanya saja. Tetapi itu kan hari ini. Yang saya bilang tadi, kesalahan-kesalahan kecil di luar substansi yang mereka kalau nggak belajar di kesalahan itu akan menghukum 02. Bang Habibur Rahman, apakah betul Bang ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin berpotensi blunder Bang? Yang dimaksud oleh Mas Nahra tadi. Teman-teman, justru kami merasa adanya berkah ya dari Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekkan Capres 1 Capres 2, membuli Kemenhan dengan tidak memberikan kesempatan kepada Capres Menhan 1, yang Capres dibully, 3, ya. Capres 1 dan Capres 3. Ya, 1 dan 3. Ya. Dengan tidak memberikan kesempatan Capres 2 untuk berinteraksi. Masyarakat melihat itu nggak ada adabnya. Bahkan lebih ekstrim lagi nggak ada akhlaknya. Karena di Kemenhan itu kita juga bicara soal prajurit TNI. Di Kopol Hukam, di penegakan hukum kita bicara soal anggota Polri. Yang mereka ini pasang badan Pak. Untuk membela kita, menyelamatkan kita ketika pandemi bersama tenaga kesehatan. Saya banyak ketemu ya prajurit-prajurit rendahan, anggota Polri yang level di bawah ya. Kami sedih sekali Bang. Kenapa? Dengan pernyataan tersebut. Waktu pandemi, bahkan kami keluar duit. Mereka itu keluar duit Pak ternyata. Saya baru tahu tadi siang.
Kalau misalnya tingkat vaksinasi rendah, mereka harus kejar, kan harus ada tambahan buat nakes dan lain sebagainya. Mereka keluar uang pribadi demi menyelamatkan kita. Lantas kerja penegakan hukum dibilang 5 gitu kan. Padahal dia sudah melakukan kerjanya ekstra gitu loh. Di luar kewajibannya dia kerja maksimal. Itu. Jadi justru kami mendapat berkah ya. Dukungan yang sangat luar biasa dari rakyat di akar rumput setelah debat. Orang yang tadinya dikira berpendidikan, dosen ya, latar belakangnya dosen atau latar belakang cendekiawan, ternyata mempraktekkan bullying, ya, mempraktekkan perundungan secara terbuka kepada masyarakat. Itu bentuk gitu perundungan, Bang Habib. Masyarakat bilang begitu. Rakyat di akar rumput yang bilang begitu kepada saya, ya kan? Makanya kalau kemarin itu kan ada Mbak Rustika Herlambang, seolah Pak Prabowo kalah waktu debat, tetapi engagementnya itu, ya, di media sosial itu 2 kali lipat dari yang kedua. Pak Anies 11 juta berbanding 6 juta, Pak Ganjar 3 juta, pakai Indonesia Indikator itu di semua media sosial. Siapa sih yang bisa mereka sedemikian besar, iya kan? Narasinya tapi Ya. negatif Iya, apa sentimennya positif, Bang? Sangat negatif, positif, Bang. sangat positif. Karena kan yang dilihat dialog, ya, bukan postingan saja, tapi dialog. Ada tanya, ada jawab dan lain sebagainya. Rustika Herlambang, Indonesia Indikator mengecek di dunia maya, Habibur Rahman mengecek di lapangan. Saya hadir di 3 pasar berbeda di Jakarta Timur, incognito, nggak pakai seragam, nggak pakai, tapi memang ada yang mengenali. Banyak sekali orang-orang bawah, ya, satpam, penjaga toko, menghampiri saya, mengerumuni saya. Kasihan banget Pak Prabowo ya, kok dizolimi seperti itu. Jadi dukungan dari rakyat akar rumput justru meningkat. Dan kami yakin semakin rasional lah satu putaran. Dengan perilaku tidak beradab yang dipraktekkan oleh Capres 1 dan 3 pada debat kemarin. Berarti Bang, sebentar Bang, berarti fenomena ada tangisan Bang yang viral di media sosial itu betul-betul Demi real. Allah, demi Rasulullah, saya menemui faktanya, ya. Saya menemui faktanya, orang yang tulus memang begitu. Bukan gimmick ya Bang ya? Saya nggak tahu bahasanya gimmick. Kalau gimmick itu kan kalau di media sosial. Ada gerakan Tapi katanya, Bang. tapi kalau secara faktual saya temukan orang bersikap demikian, ya itulah kenyataannya, gitu loh. Kemudian saya juga ngomong, Pak, ya, soal komposisi jumlah kursi. Ya. Yang paling relevan nih, jumlah kursi dengan jumlah dukungan. Cek saja, ya, kursi di DPR ya. Ini ya, Anies ya 167 kursi, 29,04%. Prabowo ya kursinya semua partai 43,58%. Ganjar 25,56%. Kalau mengacu kepada kursi di parlemen saja, suara Anies ini sekarang di bawah 25 kebanyakan itu kan, itu jauh di bawah kursi yang ada di parlemen. Artinya orang yang secara formal mendukung mereka saja belum tentu mendukung mereka. Gitu. Jadi kalau dikatakan misalnya harusnya menang dan lain sebagainya, enggak kok, Prabowo Gibran itu cuma 43,8 dan sudah 3 atau 4 lembaga survei yang menyatakan 50% lebih. Tambah lagi fakta, misalnya di surveinya Mas Burhan ya. Indikator. Secara de facto ya, dari orang yang memilih itu sudah 50%, Pak. Dari orang yang memilih, karena elektabilitas Ganjar pas elektabilitasnya Mas Anies masih kalah 0,5% daripada elektabilitasnya Pak Prabowo Gibran. Artinya kan itu sudah 50%. Jadi kalau kita kembali ke konstitusi kita, Pak, ya, di konstitusi itu pasal 6, 3 dan 4 diaturnya begini. Pasangan calon yang meraih suara ya 50% lebih dinyatakan sebagai pemenang. Baru yang keempatnya dalam hal kan ini indikasi sebagai klausul cadangan ketika rumusan yang di ayat 3-nya tidak terpenuhi. Jadi kalau kita istilahkan sepak bola, normal time 90 menit itu ya satu putaran.
Yakin artinya 1 putaran ya? Ya bukan, itu normal time. Semua orang pengen menang normal time. Yang extra time yang itu 2 putaran, 2 kali 15 menit kalau di sepak bola. Masa kita menargetkan menang di normal time sesuatu yang bahaya? Sesuatu yang anti demokrasi. Come on, itu konstitusi kita, kesepakatan kita di konstitusi. Artinya masih optimis ya Bang 1 putaran ya? Bukan soal optimis, Enggak. ini bukan sekedar soal optimis. Ini kesepakatan kita di konstitusi. Ya, normal time-nya memang 1 putaran, tetapi kalau tidak memenuhi unsur ada yang lebih 50%, kemudian yang sekian provinsi, 20% itu 50% provinsi, barulah di putaran kedua. Nah, 1 putaran ini kan bisa siapa saja. Masa sih sekelas Bang Deddy Sitorus, Bang Mustafa, nggak percaya calon yang bisa menang 1 putaran? Nah, kita Semangat tanya, dong gitu loh. Semangat dong. Bang Deddy, gimana? Ganjar Mahfud percaya nggak? Realistis 1 putaran juga? Kalau untuk penyemangat, kita harus bilang Ganjar Mahfud 1 putaran. Realistisnya? Realisasinya? Realistisnya kan kita belum tahu karena belum coblosan 14 Februari. Iya kan? Tetapi kalau ditanya saya pribadi, apakah mungkin pasangan Prabowo dan Gibran 1 putaran? Menurut saya mimpi di siang bolong. Karena begini, kalau misalnya kita mengakui survei-survei yang sudah di atas 50%, ini kawan saya Habibur Rahman ini nggak akan mau ke TV lagi, udah di dapil aja dia duduk-duduk. Pak Jokowi juga nggak perlu keliling Indonesia bagi-bagi beras hanya 5 kilo, 10 kilo. Ya kan? Dan Pak Prabowo juga nggak harus marah-marah melulu. Jadi kalau dibilang apakah mungkin 1 putaran, kecuali ada bayi air bah yang luar biasa ini ya. Pemilu yang luar biasa tiba-tiba melimpah suara ke Prabowo Gibran, ya bolehlah 1 putaran. Tetapi kalau melihat realita, katakanlah suara pendukung Jokowi 2014-2019 dikawinkan dengan pendukung Pak Prabowo 2 kali pemilu. Ditambah suara-suara partai yang sekarang mendukung Prabowo. Ditambah apalagi nih kepuasan yang dulu sempat sampai 82%. Harusnya sekarang sudah 80% itu. Jadi orang-orang pendukung Pak Prabowo dan Gibran ini semua udah kipas-kipas saja Mbak. Tetapi kan kalau realitanya nih tanpa harus menjadi ahli nujum, saya kira paling hebat itu 46. 42 atau 44, realistisnya ya. Kita kan bicara realita nih. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena menurut saya banyak rakyat melihat sebagian besar pendukung Jokowi, sebagian besar pendukung capres, pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi, bahkan partai-partai itu melihat ini memang pemilu kita ini ada masalah. Seharusnya pemilu ini kan cara kita untuk merancang masa depan. Cara kita merancang nasib anak-anak Indonesia kan gitu nih harapan kita semua. Apalagi kalau orang yang punya nalar dan nurani yang tinggi kayak Bung Hasan Hasbi ini. Tapi yang terjadi kan pemilu kali ini adalah bagaimana Jokowi merancang nasib kekuasaan setelah dia nggak berkuasa. Bagaimana menentukan nasib anaknya ke depan. Itulah yang membuat akhirnya suara itu terpecah kalau menurut saya. Ya, karena seharusnya kan Pak Jokowi itu ibarat sudah resik di puncak gunung, dia kan harus turun. Tetapi dia masih mau naik lagi. Sementara konstitusi membatasi 2 periode. Di atas itu cuma langit. Kalau dia maksa naik ke langit, dia jatuh ke jurang. Akhirnya apa yang dilakukan? Menarik Gibran naik supaya dia ada tetap di puncak gunung. Itulah yang membuat masalah kita hari ini. Mau contohnya tiap hari bisa dilihat di media. Ya, bagaimana kemarin ASN di Batubara itu terlihat mendukung. Dulu Wamendes, ya kan? Lalu bagaimana polisi memanggil kepala-kepala desa. Bagaimana rakyat digebukin hanya gara-gara knalpot brong. Ini semua kan menunjukkan betapa ada kepanikan yang luar biasa di kubu Prabowo Gibran. Karena apa? Karena tidak ada keyakinan bisa 1 periode. Tapi PDIP tidak khawatir Bang Deddy Sitorus. Karena hari ini ada kabar politikus PDIP, sahabat Anda juga mungkin, Marwar Sirait yang pindah memutuskan bergabung bersama dengan Pak Jokowi. Sesaat lagi Bang Deddy. Ya, boleh. Kita harus jeda dulu hanya di catatan demokrasi.